Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milaris Pamolida dari kelas TI 22C4 dengan NIM 3122102499. Di sini saya akan menjelaskan materi di pertemuan 1, yaitu pengantar analisa kebutuhan sistem. Pengertian analisa kebutuhan sistem. Analisa atau analisis kebutuhan sistem adalah tahap awal dalam siklus pengembangan sistem yang bertujuan untuk memahami dan mendefinisikan apa yang dibutuhkan oleh pengguna dan organisasi. Proses ini merupakan fondasi yang kritis untuk kesuksesan pengembangan sistem karena membantu dalam merinci tujuan dan fungsi sistem yang akan dibangun. Jadi analisa ini dapat membantu tujuan dan sistem yang akan dibangun. Dan di sini definisi analisa kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem disiplin, ilmu, dan praktik untuk mengidentifikasi, menggali, dan mendokumentasi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem. Kebutuhan ini mencakup aspek fungsional dan non-fungsional, seperti fitur-fitur yang diinginkan, kinerja yang diharapkan, dan kendala-kendala yang harus diatasi. Peran analis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem dilakukan oleh seorang analis kebutuhan sistem, bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan stakeholder, memahami kebutuhan mereka, dan menerjemahkan kebutuhan tersebut ke dalam bentuk yang dapat diimplementasikan oleh tim pengembangan. Analisis kebutuhan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan memenuhi ekspektasi dan tujuan bisnis. Langkah-langkah analis kebutuhan sistem. 1. Pengumpulan data melibatkan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan. Kedua, yaitu dokumentasi kebutuhan, mengorganisir dan mendokumentasikan kebutuhan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh semua stakeholder. Dan yang ketiga adalah verifikasi dan validasi kebutuhan, memastikan bahwa kebutuhan yang terdokumentasi akurat, konsisten, dan dapat diukur. Konsep dasar kebutuhan sistem. Di sini ada dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional berkaitan dengan fitur dan fungsi sistem yang diinginkan atau diharapkan oleh pengguna. Sedangkan kebutuhan non-fungsional menyertakan aspek-aspek seperti kinerja, keamanan, dan kendala sistem. Di sini pemahaman kebutuhan sistem memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan sistem yang sukses. Analisis kebutuhan yang baik memastikan bahwa sistem yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis tetapi juga mendukung tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna. Dan di sini juga memahami konsep ini dapat lebih efektif dalam berkontribusi pada tim pengembangan dan menciptakan solusi yang bernilai bagi organisasi. Pentingnya analisa kebutuhan dalam pengembangan sistem. Analisis kebutuhan memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan sistem. Dan di sini berikut adalah beberapa alasan mengapa analisis kebutuhan merupakan tahap yang kritis dalam siklus pengembangan sistem. Yaitu yang pertama adalah memahami kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan membantu memahami kebutuhan, tujuan, dan harapan pengguna terhadap sistem yang akan dikembangkan. Ini mendasari desain dan pengembangan untuk memastikan sistem memenuhi ekspektasi pengguna. Dan yang kedua adalah menjamin kesesuaian dengan tujuan bisnis. Melalui kebutuhan bisnis dapat dipastikan bahwa sistem yang dikembangkan ini sesuai dengan tujuan dan strategi bisnis organisasi tersebut. Dan ini juga memastikan bahwa investasi dalam pengembangan sistem ini mendukung keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Dan yang ketiga adalah mencegah kesalahan dan perubahan yang mahal. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan yang baik di awal dapat mencegah perubahan
atau kesalahan yang mahal di tahap-tahap selanjutnya. Analisis kebutuhan yang solid membantu mengurangi risiko pengembangan yang tidak efisien. Di sini kita pentingnya analisa kebutuhan dalam pengembangan sistem ini adalah mencegah kesalahan dan perubahan yang mahal juga. Dan yang keempat adalah basis untuk perencanaan proyek. Analisis kebutuhan memberikan dasar yang solid untuk perencanaan proyek. Dengan pemahaman yang jelas tentang yang dibutuhkan, tim pengembangan dapat membuat rencana yang realistis, menetapkan prioritas dan mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Yang kelima adalah meningkatkan kepuasan pengguna. Dengan memahami kebutuhan pengguna dan memastikan bahwa sistem memenuhi harapan, analisis kebutuhan sistem dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna memiliki potensi untuk diterima dengan baik digunakan secara efektif. Dan yang keenam adalah mendukung pengambilan keputusan yang informatif. Informasi yang diperoleh melalui analisis kebutuhan memberikan landasan bagi pengambilan keputusan yang lebih informatif. Keputusan desain, pemilihan teknologi, dan strategi pengembangan dapat diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan yang telah teridentifikasi. Dan yang ketujuh, penting untuk pengembangan iteratif dan adaptif. Dalam pengembangan iteratif dan adaptif, analisis kebutuhan memainkan peran yang lebih kritis, memahami kebutuhan pada awal iterasi dan memungkinkan perubahan dan penyesuaian yang lebih efisien selama pengembangan berlangsung. Dan yang kedelapan adalah memfasilitasi komunikasi stakeholder. Analisis kebutuhan membantu mengkonkretkan ekspektasi dari kebutuhan stakeholder, dan ini menciptakan dasar yang kuat untuk komunikasi antar anggota tim pengembangan, pengguna, dan pemangku kepentingan lainnya. Dan yang kesembilan adalah mengurangi risiko proyek. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan ini, risiko proyek dapat diidentifikasi, dikelola dengan baik. Hal ini membantu menghindari kemungkinan kegagalan dan penundaan proyek. Jadi pentingnya analisa kebutuhan sistem ini mengurangi risiko proyek yang tadinya misalnya kegagalannya lebih besar. Dengan adanya ini jadi kegagalan atau penundaan proyeknya itu bakalan lebih berkurang. Dan yang ke-10 itu adalah mendukung perubahan bisnis. Kebutuhan bisnis dapat berubah seiring waktu. Analisis kebutuhan yang terus-menerus memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan sistem dengan perubahan dalam lingkungan bisnis atau kebutuhan pelanggan. Dan analisis kebutuhan bukan hanya langkah awal dalam pengembangan sistem ya, tetapi juga elemen kritis yang memastikan bahwa program ini tuh dikembangkan tuh secara sukses dan memberikan nilai pada organisasi tersebut. Oke, di sini langkah-langkah umum dalam analisa kebutuhan sistem. Langkah-langkah ini melibatkan serangkaian aktivitas dan yang dirancang untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan memahami kebutuhan pengguna dan organisasi. Di sini ada langkah-langkahnya, yaitu pendefinisian lingkup proyek. Di sini itu identifikasi batasan dan lingkup proyek. Jelaskan tujuan proyek, batasan waktu, dan area fungsional yang akan dibahas. Jadi pendefinisian lingkup proyek itu kita harus menjelaskan tujuan proyeknya itu seperti apa, batasan waktunya itu seperti apa, dan area fungsional itu yang akan dibahasnya itu apa gitu. Dan yang kedua, identifikasi stakeholder. Kenali dan daftarkan semua pihak yang terlibat dalam kepentingan proyek ini, termasuk penggunaan akhir, manajemen, atau pihak yang lain-lainnya gitu. Yang ketiga adalah pengumpulan informasi. Gunakan teknik wawancara seperti wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan pengguna dan organisasi. Jadi kita maksudnya dalam langkah-langkah ini tuh nggak langsung tiba-tiba dapat informasi yang salah gitu. Jadi kita harus ngewawancarain dulu, observasi dulu, informasinya itu benar atau enggak gitu.
Yang keempat adalah analisis informasi, proses analisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kebutuhan utama. Identifikasi perbedaan antara kebutuhan yang diungkapkan dan yang tersirat. Dan yang kelima adalah pemodelan proses bisnis. Buat model proses bisnis untuk memahami bagaimana proses bisnis ini saat beroperasi ini untuk membantu dalam mengidentifikasi area untuk perbaikan. Dan yang keenam adalah identifikasi kebutuhan fungsional. Jadi tentukan kebutuhan fungsionalnya yaitu apa yang sistem harus gunakan, seperti tekniknya seperti apa, kayak gitu-gitu. Dan yang ketujuh adalah identifikasi kebutuhan non-fungsional. Identifikasi kebutuhan non-fungsional ini seperti kinerja, keamanan, skalabilitas, dan lainnya. Dan pastiin juga kebutuhan ini mencakup aspek-aspek penting sistem yang tidak hanya berkaitan dengan fitur fungsional. Dan yang kedelapan adalah validasi dan verifikasi kebutuhan. Pastikan kebutuhan yang diidentifikasi dapat diverifikasi dan dapat divalidasi. Verifikasi melibatkan pengecekan keabsahan kebutuhan, sementara validasi melibatkan konfirmasi bahwa kebutuhan memenuhi harapan pengguna. Jadi, dalam langkah-langkah ini tuh kita harus ngecek validasi dan verifikasinya. Dan yang kesembilan adalah dokumentasi kebutuhan. Dokumentasi kebutuhan dalam bentuk yang dapat dimengerti semua pihak terkait ya. Gunakan template dokumen dan kebutuhan, biasanya mencakup deskripsi kebutuhan, prioritas, kriteria, dan keberhasilan. Dan yang ke-10, pengelolaan perubahan kebutuhan. Tahap terbuka terhadap perubahan kebutuhan seiring berjalannya waktu, tetapi pastikan setiap perubahan dikomunikasikan, dinilai, dan dikelola dengan baik. Yang ke-11 yaitu validasi bersama stakeholder. Lakukan sesi validasi kebutuhan bersama stakeholder untuk memastikan bahwa kebutuhan yang terdokumentasi benar-benar mencerminkan harapan mereka. Dan yang ke-12 yaitu pemantauan dan pemeliharaan. Pemantauan terus-menerus kebutuhan selama siklus pengembangan. Lakukan pemeliharaan dokumen kebutuhan jika ada perubahan signifikan atau pembaruan yang diperlukan. Langkah-langkah ini membantu memastikan bahwa tim memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang harus dibangun dan memastikan solusi yang dihasilkan akan memenuhi kebutuhan pengguna atau organisasi. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika materi yang saya sampaikan kurang dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.